Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua, di sini saya akan membahas terkait adanya soal. Berikut soalnya, yaitu mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, soalnya hanya ada dua. Yang pertama yaitu hitung berapa biaya pengiriman yang harus dikeluarkan oleh perusahaan jika telah diketahui beberapa data sebagai berikut. Yang A yaitu biaya pengiriman Rp10.250.000 setiap pengiriman. Kemudian diketahui di sini adalah gross requirement-nya 8 pekan ya, datanya ini. Oke, jadi saya tuliskan di sini bahwa gross requirement-nya ada 8 pekan ya. Ini saya pindah ke sini ya. Pekannya ada 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Hmm. Ya, ini datanya. Yaitu yang pertama Rp200 ya. 200, pekan kedua 250, pekan ketiga 350, pekan keempat 250, kemudian pekan kelima 750, pekan keenam 350, pekan ketujuh 250, pekan kedelapan 300. Oh ya, tadi diketahui yang A yaitu biaya pengiriman ya. Di sini biaya pengiriman yaitu Rp10.250.000. Ya, seperti ini ya. Saya Nah, seperti ini ya. Kemudian yang C yaitu project on hand-nya 300 buah. Ya, ini biasanya di sini ada schedule receipt ya. Berarti di sini adalah project on hand yaitu 300 buah ya. Oke, berarti ini saya tambahkan aja ya. Mana nih? Nah, ini saya pindah ya. Project on hand-nya adalah 300 buah. Kemudian lot size-nya 500 ya. Saya tulis saja di sini lot size 500. Lead time-nya 1 pekan ya. Oke, di sini saya kasih warna beda ya, supaya enak ya. Ini adalah informasinya. Kemudian di sini biasanya ada net
requirement ya. Kemudian di sini ada planet order receipt ya. Ini planet order release. Ya, baru kita mulai mengerjakan ya. Di sini schedule receipt ataupun penerimaan yang terjadwal dari periode-periode sebelumnya itu tidak ada ya. Jadi kita kosongkan saja. Karena soalnya hanya seperti ini. Kemudian ini saya kasih warna lain ya biar agak enak ya. Ya, kita mulai mengerjakan. Di sini bisa kita lihat bahwa project on hand artinya ya yang ada di tangan kita itu materialnya ada 300 unit ya. Jadi kalau atau kita anggap saja adalah di gudang ya. Di gudang ada 300, kemudian permintaan kotor di sini ada 200. Berarti bisa terpenuhi ya. 300 untuk memenuhi 200 bisa terpenuhi sehingga 300 dikurang 200 adalah 100 ya. Jadi nggak usah pakai kalkulator pun juga bisa ya. Ini. Jadi sisa 100. Jadi di gudang ini sisa 100. Namun di pekan kedua itu gross requirement-nya atau kebutuhan kotornya adalah 250. Kalau di gudang 100 sementara yang diperlukan adalah 250 maka kurang ya. Jadi kurangnya berapa? Kurangnya kita isikan di sini net requirement ini. Kurangnya adalah 150 ya. Nah, jadi bisa ya harusnya kan begini ya. Nih, 200 kurang 400. Nah, ini kurangnya begini ya, 150 buah ya. Atau sebenarnya tuh begini nih. Ini kita delete dulu ya. Sebenarnya ini kan ini dikurang ini ya. Akhirnya kurang ya. Di sini rumusnya saya kasih ABS yaitu absolut ya. Jadi semuanya positif. Nah, kurangnya 150. Berarti di minggu kedua ini harus datang ya, planet order receipt. Receipt itu artinya ini ya yang kita terima ya. Nah, kita terima waktu kita terima di sini harus ada barang yang datang. Nah, barang yang datang yang akan datang ini di sini ada keterangan lot size-nya setiap beli adalah 500. Nah, di sini harus ada datang 500 gitu ya. Seperti ini ya. Namun untuk datang 500 ini kita harus pesen dulu. Pesennya adalah 1 pekan sebelumnya karena lead time-nya di sini adalah 1 pekan. Nah, di sini ya, mesen awalnya itu di sini 500 ya. Atau ini bisa begini ya, sama dengan ini. Habis dipesan, kemudian datangnya 500. Kemudian karena ini ada kekurangan 150 ya tadinya, berarti di gudang nanti akan tersisa berapa? Nah, bisa kita ini kan ya 500 dikurang. Jadi di gudang ada 350 ya. Nah, ini kalau yang gudang ini saya kasih warna lain aja ya. Saya kasih warna nah ini. Oke, di gudang sekarang ada berapa? 350. Kemudian di pekan ketiga butuh 350. Jadi nanti di gudang akan habis ya. 350 yang dibutuhkan 350. Jadi di gudang 0 itu ya. Kemudian di gudang 0, sementara di minggu keempat butuh 250. Kurang tuh kan? Nah, maka di minggu keempat ini
harus dihadirkan, ya, dihadirkan barang lagi. Nah, kita pesennya adalah satu minggu sebelumnya karena lead time-nya adalah 1 pekan. Kita pesennya di sini 500, kemudian akan hadir di sini yaitu 500 nyampe, ya, di sini 500. Oh ya, di sini net requirement-nya berarti berapa? Kurangnya 250 ya. Kemudian di gudang berarti akan terisi berapa buah? Berarti 500 dikurangi 250. Nah, di gudang akan ada material yang tersimpan yaitu 250. Kemudian di minggu kelima itu gross requirement-nya yaitu 750 buah. Nah, berarti kan kurang nih ya. Kurangnya berapa? Berarti begini, kurangnya adalah, kita lihat di sini. Kurangnya adalah 500. Maka dari itu kita harus menghadirkan barang lagi ya, yaitu di sini 500. Pesannya kapan? 1 pekan sebelumnya. 500. Dan dia akan hadir 500 buah juga. 500 kemudian dikurangi 500. Maka 0 ya hasilnya ya. Seperti ini. Kemudian di sini 0 lagi nih ya. Di minggu ke-6 ini kebutuhan kotornya yaitu 350. Tapi di gudang hanya ada 0. Maka net requirement-nya adalah kurang 350 di sini. Nah, itu ya. Berarti kita harus menghadirkan barang kembali. Pesennya 1 pekan sebelumnya. Sama dengan. Kemudian 500 dikurang 350. Nah, hasilnya 150. 150 untuk memenuhi 250 cukup nggak? Nggak cukup ya. Kurangnya berapa? Kurangnya adalah berapa? 100 ya. Nah, coba kita buktikan kurang berapa. Kurang 100 ya. Kemudian di sini harus kita hadirkan lagi ya. Lot size setiap kita pemesanan yaitu 500. Kita hadirkan dan pesanannya adalah 1 pekan sebelumnya ya. 500 kemudian akan hadir di sini 500. Kemudian 500 dikurangi 100. Ya, 500 kurang 100 ya 400 ya. Kemudian di sini 400 untuk memenuhi 300. Cukup nggak? Cukup. Jadi nggak perlu pesan ya. Langsung saja begini. 400 dikurangi 300. Jadi di gudang sisa 100 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau ketika ujian akhir semester kemarin ya, yang jawabannya seperti ini sudah langkah awal nilai Anda tanda-tanda baik ya, tanda-tanda baik. Nah, jadi seperti ini ya, tabel MRP-nya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian, ini kan yang ditanyakan adalah hitung berapa biaya pengiriman yang harus dikeluarkan. Pengiriman yang harus dikeluarkan ya. Nah, kita lihat di sini pengiriman. Ini kan barang tuh datang terus nih di sini nih. Tabelin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Berarti pengirimannya berapa kali? Ada 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ada angkanya ini ya. Ini kan 5 kali
pengiriman ya, atau bisa dilihat dari sini juga bisa nih. Tapi kalau dilihat dari sini kan barang belum tentu sampai ya. Nah, kalau di sini kan barang sudah sampai nih, berarti sudah tentu ya, sudah tentu biaya pengiriman itu sudah terbayarkan gitu ya. Nah, berarti kalau pertanyaannya adalah hitung berapa biaya pengiriman yang harus dikeluarkan, berarti biaya pengiriman yang harus dikeluarkan adalah ya, kita bisa lihat di sini adalah itu kan tadi 5 kali ya, 5 dikali setiap pengiriman berapa biayanya? Nah, biaya pengiriman setiap pengiriman adalah 10.250 kalikan dengan ini ya, C2 ya, di sini ya. Kita enterkan. Nah, jadi biayanya adalah ini. Berapa nih? 51.250.000 rupiah ya. Biaya satu kali pengiriman. Nah, jadi ini biayanya adalah 51. Nah, kalau kemarin jawabannya seperti ini berarti benar ya. Dan nilai Anda 75. Itu sudah di tangan ya. 75. Kemudian nomor 2. Ini sudah selesai nih yang nomor 1 ya. Nomor 2. Dari perhitungan soal nomor 1. Jika biaya penyimpanan barang adalah 20.000. Ya. Jadi biaya penyimpanan barang 20.000 per unit ya. Saya tuliskan aja di sini ya. Biaya penyimpanan yaitu 20.000 per unit. 20.000 ya, per unit ya. 20.000 per unit. Hitunglah total biaya penyimpanan yang harus dikeluarkan. Nah, di sini harus ini ya, pakai logika ya. Dimana hitunglah total biaya penyimpanan yang harus dikeluarkan perusahaan. Berarti dengan pertanyaan ini, di sini kan per unit nih ya. Nah, berarti kita harus bertanya bahwa di gudang itu selama periode 8 pekan ini ya, itu ada berapa unit yang sudah pernah menginap di gudang tersebut gitu ya. Nah, jadi kita hitung dulu ya, unit yang pernah menginap di gudang tersebut. Nah, biayanya adalah 20.000 per unit. Berarti mana aja yang apa namanya barang yang pernah menginap di gudang? Ya ini ya, 300 unit, 100 unit kan yang pernah di gudang ya. Ini ada biayanya semua nih nginep ya, bukan cuma-cuma ya. 350. Nah, kalau ini nol nih nggak ada nih kan. 250 ya. Kemudian 150, 400 dan 100. Berarti ini kita totalkan 300 tambah 100, 400 ditambah ini ya, 750 ya. Ditambah ini 1000 ya. Ditambah ini 1150 ya. Ditambah ini 1550, ditambah ini 1650. Dikali 20.000, 20.000 ya. Seperti itu ya. Jadi di sini nomor 2 ya. Ini jawaban nomor 1 dan ini jawaban nomor 2 ya. Biaya penyimpanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah ya sama dengan ini saya totalkan yang ini ya, sum ini ya. Oke. Berapa totalnya? 1.650 unit ya. Tinggal dikalikan dengan berapa? Kalikan dengan 20.000. Di sini ada rumus di sini ya. Tinggal saya kalikan
biayanya ada 20.000. Ini ya, 20.000 ya. Boleh diketik 20.000 boleh ya. Atau diklikkan di sini yaitu ini C3 ya. Nah, C3 kita entarkan. Jadi biayanya adalah ini. Berapa nih? 33 juta ya. 33 juta. Jadi seperti itu ya untuk soal kemarin ya. Nah, misal nih ada pertanyaan lagi nomor berapa? Nomor 3 gitu ya. Nomor 3. Saya buat soal lagi nomor 3. Berapa total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan? Nah, berarti kalau total biaya ini ya, biaya pengirimannya ditambahkan dengan biaya penyimpanannya. Itu ya. Kalau totalnya berarti ini ditambah ini ya. Totalnya 84.250.000. Nah, cuma soalnya sampai 2 saja ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kemarin nomor 2 nggak bisa menjawab, berarti nilai Anda 75 ya. Kalau Anda hanya bisa MRP-nya saja ya berarti nilainya tidak maksimal 75 ya. Ada diskon ya, diskon nilai. Seperti itu ya. Saya cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sukses semua untuk rekan-rekan mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.